Halo, nama saya Nisa Suci dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tes driven development dari artikel yang telah saya buat sebelumnya untuk mata kuliah Proyek Perangkat Lunak 2021. Lalu berikut adalah artikel saya, linknya dapat dilihat di sebelah ini. Namun di artikel saya menjelaskan mengenai test driven development in Svelte. Jadi ada khusus untuk di Svelte-nya, seperti apa saja tools yang digunakan dalam membuat testingnya, dan juga bagaimana contoh-contoh kode dalam penulisan tesnya itu seperti apa. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan test driven development in general saja. Jadi pertama-tama itu mungkin kita sebagai mahasiswa di ilmu komputer itu dan juga sering mendevelop suatu produk atau website dan sudah pernah dipelajari, sudah pernah mendengarkan kata-kata test driven development itu atau TDD, seperti mungkin pada saat mata kuliah PPW atau di Adpro sering mendengarnya dan juga sering menyinggung tentang TDD itu. Bahkan di PPW ini kita juga sudah mengimplementasikan mengenai TDD ini. Jadi TDD itu salah satu bagian dalam proses pengembangan suatu software yang cukup penting juga untuk menjamin kualitas dari suatu produk tersebut agar tetap terjaga dengan baik. Nah, jadi diperlukan adanya software testing. Jadi software testing itu suatu metode untuk mengecek apakah produk itu sudah sesuai dengan requirements yang diberikan. Nah, caranya itu dengan cara bisa mengeksekusi produknya itu secara manual ataupun dengan secara otomatis menggunakan tools. Jadi biasanya yang lakukan software testing itu kalau di suatu pekerjaan namanya quality assurance atau quality tester. Nah, lalu kelebihan dari software testing itu apa saja sih gitu? Ada cost efektif, di sini tuh maksudnya jadinya mengurangi biaya pengembangan dari software. Lalu karena kalau misalkan ada bug atau error itu sudah diketahui pada awal-awal pembuatan software. Kalau misalkan baru diketahui pas di tengah-tengah atau pas di akhir-akhir mau selesai dari pembuatan dari softwarenya itu, maka biayanya itu kan akan lebih mahal gitu. Karena kode yang ditulis itu kan udah terlanjur banyak dan juga sulit untuk mengubahnya. Lalu ada security. Security itu kan saat akan menggunakan sistemnya, pengguna itu mencari produk yang dapat dipercaya dari sisi security-nya. Jadi biar merasa aman. Nah, dengan dari software testing itu bisa menghilangkan masalah atau resiko-resiko yang ada dari awal pengembangan software. Lalu ada product quality juga. Product quality itu kualitas produk itu bakal menjadi lebih baik karena sudah sesuai dengan requirements yang ditetapkan di awal. Lalu ada customer satisfaction. Maksudnya ini tujuan utamanya itu untuk membuat user merasa lebih nyaman dan puas dalam menggunakannya. Jadi agar meningkatkan tingkat kenyamanannya itu diperlukan UI UX testing atau usability testing itu ada di bagian desain. Nah, setelah tadi penjelasan tentang software testing, terdapat juga istilah TDD atau Test Driven Development dalam proses pengembangan suatu software. Jadi apa itu TDD? TDD itu suatu metode dalam mengembangkan software yang fokus kepada pembuatan tes sebelum mengimplementasikannya ke kode. Mungkin untuk awal-awal saat kita belajar itu langsung mengimplementasikannya ke kode, tapi lebih baik apabila kita melakukan Test Driven Development itu. Jadi membuat tesnya dulu, lalu baru mengimplementasikannya ke dalam bentuk kode. Dan sifatnya itu iteratif dan berisi 3 kegiatan yaitu testing, implementation, lalu baru refactoring seperti itu fasenya atau langkah-langkah dalam TDD. Itu sifatnya iteratif dan juga bisa berulang-ulang testing, implementation, refactoring dan kemudian diulang lagi. Jadi TDD itu tadi sebenarnya berasal dari Agile Manifesto juga ya. Jadi yang sudah dibahas sebelumnya mengenai video dari Agile. Lalu ada fase-fase pada TDD nih, ada 3. Tadi kan sama seperti yang sebelumnya sudah disebutkan testing, implementation, and refactoring. Jadi di sini itu istilahnya ada RED dulu. RED itu membuat tes. Nah di sini itu adalah starting point dari TDD. Jadi sebelum implementasi kodenya itu, developer harus membuat unit testnya dulu atau functional testnya. Jadi di sini developer itu berpikir mengenai fiturnya yang akan dibuat dan juga mengurangi adanya bug atau error yang ada. Nah,
Terus kalau misalkan dijalankan tesnya itu, harusnya si red ini artinya masih fail gitu, karena kan belum ada yang dibuat kodenya sama sekali, yang membuat tabelnya itu menghasilkan red atau fail kalau di GitLab gitu atau di GitHub. Nah, lalu di green untuk kedua itu green itu jadi membenarkan tesnya dengan cara mengimplementasikannya ke bentuk kode. Jadi tadi udah dibuat tesnya, lalu kita sekarang mengimplementasikan kodenya atau implementing. Nah, tadi kan failed dan sekarang pada tahap ini tuh developer harus membuat tesnya itu menjadi pas gitu. Jadi pipeline-nya pas dan juga green gitu dengan cara mengimplementasikan kode ke dalam bentuk kode. Nah, terus tujuan di tahap ini tuh untuk mencari solusi dari tes tanpa memikirkan terlebih dahulu kodenya itu tuh udah baik atau belum. Jadi kode yang dibuat pun juga udah sesuai dengan tes yang ditulis. Nah, nanti biar kok ada namanya code coverage itu tetap 100%. Lalu selesai menuliskan kodenya itu dijalankan kembali tesnya harusnya sih udah green atau pas gitu. Jadi nggak red lagi atau failed. Lalu yang ketiga refactor itu merapikan kodenya. Nah, tadi kan karena green itu hanya untuk mencari solusinya saja tapi nggak memikirin kodenya itu udah baik atau belum. Jadi di sini adalah tahapan gimana untuk membenarkan tesnya agar jadi clean code. Pokoknya diperbaiki agar menjadi lebih baik lagi. Tapi tidak membuat suatu kode itu menjadi failed gitu karena masih tetap seperti green gitu, hanya saja kodenya saja yang diubah gitu jika ada melakukan refactoring. Tapi bila memang sudah yang di tahap green itu sudah dirasa kodenya sudah baik, maka bisa langsung saja iteratif langsung ke red. Jadi membuat tesnya lagi, lalu green, dan refactor lagi, dan seterusnya sampai tahapan atau produknya itu selesai semua, dirasa selesai gitu. Nah, lalu apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari TDD ini? Nah, kelebihannya itu kalau TDD itu hanya menuliskan kode yang dibutuhkan saja. Kan tadi developer itu udah di awal udah mikirin dulu kan fiturnya itu apa saja dan juga jadinya kodenya yang ditulis itu hanya yang sesuai dengan dari tesnya. Kalau misalkan ada fitur-fitur baru ataupun ada suatu bug gitu, jadi itu semuanya hanya sesuai yang dibutuhkan saja. Nah, lalu ada juga lebih mudah untuk di-maintain. Nah, di sini karena antara kode bagian satu dan bagian lainnya terkadang kan mempunyai keterkaitan dan juga dilakukan testing sebelum implementasi, itu jadinya di developer mencoba berpikir apa sih yang harus ditambahkan di kode tanpa mengubah komponen yang lain yang terlalu banyak gitu. Jadi kalau ada bug atau error gitu itu lebih mudah di-maintain-nya. Lalu lebih mudah untuk di-refactor sama seperti sebelumnya, tapi tanpa mengubah dan merusak kode yang lain. Lalu test coverage-nya tinggi. Test coverage-nya tinggi itu bisa jadi kayak 100% gitu. Itu angka lebih baiknya bila seperti itu. Lalu sama mengurangi debugging. Biasanya kan kalau debugging itu kita menggunakan console.log pada kode implementasinya. Nah, tapi karena kita sudah menggunakan testing, jadi kita sudah tahu apa saja fitur-fitur yang akan kita buat, jadi akan mengurangi penggunaan tadi console.log itu atau debugging yang lain. Lalu kekurangannya, nah ini yang saya rasakan juga selama di PPL gitu ya, proses pengembangan software itu menjadi lebih lama. Jadi karena kan kita harus membuat testingnya terlebih dahulu, baru implementasi kode. Padahal deadline itu juga ada deadline-nya dan waktunya tidak cukup lama gitu. Jadi makanya padahal kalau misalkan tidak menggunakan testing mungkin saja udah langsung selesai kodenya dari kemarin-kemarin gitu. Apalagi bila bagi pemula yang belum pernah menggunakan testing sebelumnya, jadi harus belajar terlebih dahulu cara menggunakan testing itu seperti apa gitu. Itu yang saya rasakan kemarin karena saya juga baru menggunakan testing. Lalu semua tim itu harus menggunakan TDD. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang udah mulai menggunakan TDD, maka semua anggota itu harus turut menggunakan TDD karena nggak mungkin kalau satu orang saja yang menggunakan TDD nanti yang lainnya tidak, kan berarti nanti di fitur ini ada TDD, di fitur yang lain kok tidak ada gitu. Coverage dari satu keseluruhan repositorinya itu atau satu project itu bakalan rendah gitu. Nah, tes itu yang ketiga, tes juga ikut diubah bila ada perubahan di requirements. Jadi sering berjalannya waktu kan pasti ada perubahan pada produknya. Kalau biasanya itu kan kalau yang tadi sudah di sebelum-sebelumnya di video sebelumnya dijelaskan itu berarti kodenya yang diubah bila ada perubahan di requirements. Tapi karena kita menggunakan TDD berarti testingnya pun juga ikut diubah. Kita harus mengubah testingnya terlebih dahulu agar sesuai dengan requirements yang baru kita mengimplementasikan kodenya. Nah, jadi menyebabkan developer
software itu kerjanya 2 kali lipat dibandingkan, tanpa TDD gitu. Jadi dibuat, ulang lagi tesnya, lalu baru implementasi kodenya lagi, begitu pun seterusnya bila nanti, sewaktu-waktu ada lagi perubahan-perubahan di tengah jalan, seperti itu. Dan, sekian dari, presentasi saya, terima kasih.